Nabopolassar adalah sosok raja besar yang memainkan peran penting dalam sejarah Mesopotamia, terutama pada masa akhir kejayaan Asyur dan kebangkitan kembali Babilonia sebagai kekuatan besar di bawah dinasti Kasdim. Ia adalah pendiri Kekaisaran Babilonia Baru atau yang dikenal dengan nama Neo-Babilonia, sebuah kerajaan yang menjadi simbol kebangkitan bangsa Babilonia setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan bangsa asing. Kisah Nabopolassar tidak hanya tentang politik dan peperangan, tetapi juga tentang pergulatan identitas bangsa, keinginan untuk merdeka, dan kemampuan seorang pemimpin untuk mengubah arah sejarah dunia kuno. Asal-usul Nabopolassar tidak sepenuhnya jelas dalam catatan sejarah kuno. Ia disebut sebagai seorang Kasdim, yaitu bangsa yang mendiami wilayah selatan Mesopotamia, terutama di daerah dekat Teluk Persia. Bangsa Kasdim adalah salah satu cabang dari bangsa Aram yang sudah lama berinteraksi dengan Babilonia dan bangsa-bangsa sekitarnya. Sebelum Nabopolassar naik tahta, Babilonia telah lama berada di bawah kekuasaan Asyur. Kekaisaran Asyur yang berpusat di Ninawa memiliki kekuatan militer dan politik yang luar biasa. Namun, pada masa akhir abad ke-7 sebelum Masehi, kekuasaan Asyur mulai melemah akibat konflik internal dan pemberontakan di berbagai wilayah. Keadaan ini dimanfaatkan dengan cerdas oleh Nabopolassar yang muncul sebagai pemimpin pemberontakan di Babilonia. Pada tahun 626 sebelum Masehi, Nabopolassar memimpin pemberontakan besar melawan pemerintahan Asyur. Ia berhasil merebut kota Babilonia dan menegaskan dirinya sebagai raja. Keberhasilan ini menandai awal berdirinya dinasti Kasdim. Meskipun pada awalnya kekuasaan Nabopolassar masih terbatas di wilayah selatan Mesopotamia, langkah ini menjadi simbol perlawanan besar terhadap dominasi Asyur yang telah berlangsung berabad-abad. Selama beberapa tahun, Nabopolassar terus memperluas pengaruhnya dan memperkuat pasukannya untuk menghadapi serangan balasan dari Asyur. Perjuangan Nabopolassar mencapai puncaknya ketika ia menjalin aliansi strategis dengan bangsa Media, yang juga merupakan musuh lama Asyur. Bangsa Media dipimpin oleh Raja Kyaxares, seorang penguasa yang ambisius dan memiliki kekuatan militer besar. Aliansi antara Babilonia dan Media terbukti sangat efektif. Keduanya menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Asyur satu persatu. Pada tahun 612 sebelum Masehi, gabungan pasukan Media dan Babilonia menyerang ibu kota Asyur, yaitu Ninawa. Pertempuran besar itu berlangsung sengit dan brutal. Ninawa akhirnya jatuh, dan dengan kehancuran ibu kota tersebut, Kekaisaran Asyur pun runtuh. Kemenangan itu menjadikan Nabopolassar sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia kuno. Ia bukan hanya pembebas Babilonia, tetapi juga pendiri kekaisaran baru yang akan mempengaruhi sejarah kawasan selama puluhan tahun berikutnya. Setelah kehancuran Asyur, wilayahnya dibagi antara Media dan Babilonia. Nabopolassar menguasai seluruh Mesopotamia Selatan dan sebagian wilayah Suriah. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Babilonia dan memulai program besar untuk membangun kembali kota itu agar menjadi simbol kemegahan dan kebanggaan bangsanya. Babilonia di bawah Nabopolassar mengalami masa kebangkitan luar biasa. Ia memperkuat pertahanan kota, memperbaiki sistem irigasi di sepanjang sungai Efrat, serta membangun kembali kuil-kuil yang telah rusak selama masa peperangan. Dalam pandangan rakyat Babilonia, Nabopolassar bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang penyelamat yang mengembalikan kehormatan dan kejayaan bangsa mereka. Ia juga berupaya memulihkan hubungan baik dengan para pendeta dan tokoh agama di Babilonia, karena peranan para pendeta sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan keagamaan kerajaan. Selain menjadi seorang pemimpin militer yang ulung, Nabopolassar dikenal sebagai raja yang bijaksana dalam mengatur administrasi pemerintahan. Ia menunjuk pejabat-pejabat setia dan membentuk sistem birokrasi yang lebih stabil dibandingkan pada masa sebelumnya. Ia juga menjaga hubungan baik dengan bangsa Media dengan menikahkan putranya Nebukadnezar dengan putri Raja Kyaxares. Pernikahan ini tidak hanya memperkuat aliansi antara dua kerajaan, tetapi juga memastikan stabilitas politik di kawasan setelah kehancuran Asyur. Masa pemerintahan Nabopolassar menjadi fondasi bagi kejayaan Babilonia di bawah putranya Nebukadnezar II yang kelak membangun Taman Gantung Babilonia dan menaklukkan Yerusalem. Namun, semua pencapaian itu berawal dari kebijakan dan perjuangan Nabopolassar yang berhasil membebaskan negerinya dari kekuasaan asing. Ia memerintah dengan penuh kehati-hatian dan berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan militer, keagamaan, dan ekonomi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Nabopolassar memerintah selama sekitar
sekitar 20 tahun dari tahun 626 hingga 605 sebelum Masehi. Pada masa akhir pemerintahannya, ia mulai menyerahkan sebagian urusan militer kepada putranya, Nebukadnezar, yang kala itu telah menjadi panglima besar. Salah satu pertempuran paling terkenal di masa peralihan kekuasaan ini adalah pertempuran Karkemish pada tahun 605 sebelum Masehi. Dalam pertempuran itu, pasukan Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar berhasil mengalahkan gabungan pasukan Mesir dan sisa-sisa kekuatan Asyur. Kemenangan ini menandai berakhirnya kekuasaan Asyur secara total dan sekaligus memperluas wilayah kekuasaan Babilonia hingga ke wilayah Syam. Beberapa sumber Babilonia kuno menggambarkan Nabopolassar sebagai raja yang saleh dan tekun berdoa kepada Dewa Marduk, dewa utama bangsa Babilonia. Ia sering disebut dalam prasasti-prasasti sebagai hamba yang dipilih oleh Marduk untuk memulihkan negeri yang hancur. Penggambaran ini menunjukkan bahwa kekuasaan Nabopolassar tidak hanya berdasar pada kekuatan militer, tetapi juga pada legitimasi keagamaan yang kuat di mata rakyatnya. Dengan cara itu, ia berhasil membangun identitas baru bagi Babilonia yang lebih berakar pada kebanggaan nasional dan spiritualitas lokal. Kematian Nabopolassar pada tahun 605 sebelum Masehi menandai berakhirnya masa transisi dari kehancuran Asyur menuju kemakmuran Babilonia baru. Setelah ia wafat, tahta diserahkan kepada putranya Nebukadnezar kedua yang kemudian melanjutkan kebijakan ayahnya dengan memperluas kekuasaan dan memperindah kota Babilonia hingga mencapai puncak kemegahannya. Dalam pandangan sejarah, Nabopolassar sering dipandang sebagai arsitek kebangkitan Babilonia yang sejati. Ia bukan hanya pendiri sebuah dinasti, tetapi juga simbol dari semangat perlawanan bangsa yang berhasil bangkit dari keterpurukan panjang. Warisan Nabopolassar tidak hanya terlihat dalam peninggalan arkeologis, tetapi juga dalam pengaruh politik dan budaya yang ditinggalkannya. Melalui kebijakan-kebijakan yang bijak dan keberaniannya melawan dominasi asing, ia telah menanamkan fondasi bagi salah satu peradaban terbesar di dunia kuno. Babilonia setelah Nabopolassar menjadi pusat ilmu pengetahuan, arsitektur, dan kebudayaan yang menginspirasi banyak bangsa di kemudian hari. Dalam konteks sejarah dunia, peran Nabopolassar sangat penting karena ia menjadi penghubung antara era Asyur yang penuh kekerasan dengan era Babilonia yang penuh pencapaian dan kemegahan. Kisah Nabopolassar memberikan pelajaran berharga tentang arti kepemimpinan, perjuangan, dan visi jangka panjang. Ia menunjukkan bahwa kebangkitan suatu bangsa tidak selalu dimulai dari kekuatan yang besar, melainkan dari tekad dan keyakinan untuk memulihkan kehormatan yang hilang. Dari tanah yang porak-poranda oleh perang dan penindasan, Nabopolassar berhasil menumbuhkan kembali semangat dan kejayaan negerinya. Ia adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang mampu mengubah jalannya sejarah melalui keberanian dan kebijaksanaan. Meskipun telah berlalu lebih dari 2.600 tahun sejak masa pemerintahannya, nama Nabopolassar tetap abadi dalam catatan sejarah sebagai raja yang menghidupkan kembali Babilonia dan mewariskan peradaban besar bagi dunia. Ia dikenang bukan hanya karena pedangnya, tetapi karena pikirannya yang tajam dan hatinya yang berpihak pada kebebasan bangsanya. Dengan demikian, Nabopolassar layak disebut sebagai bapak kebangkitan Babilonia, sosok yang dari tangan dan pemikirannya lahir kembali sebuah imperium yang menjadi salah satu keajaiban peradaban manusia. Setelah wafatnya Nabopolassar, pengaruh dan warisan pemerintahannya masih terasa kuat di Babilonia. Meski tahta telah berpindah kepada putranya Nebukadnezar II, fondasi yang diletakkan oleh Nabopolassar terus menjadi penopang stabilitas dan kemakmuran negeri itu selama beberapa dekade berikutnya. Namun, untuk memahami kedalaman peranan Nabopolassar dalam sejarah, perlu dilihat bukan hanya dari pencapaian politiknya, tetapi juga dari konteks sosial, budaya, dan keagamaan yang ia bangun sebagai inti dari kebangkitan bangsanya. Ia tidak sekadar mendirikan dinasti baru, melainkan membentuk kembali semangat nasional bangsa Babilonia yang sebelumnya terkikis oleh dominasi Asyur. Pada masa awal pemerintahannya, Babilonia merupakan wilayah yang penuh luka akibat perang dan penindasan. Banyak kuil dihancurkan, lahan pertanian rusak, dan rakyat hidup dalam ketakutan akibat pajak berat serta kekuasaan militer Asyur yang keras. Nabopolassar memahami bahwa untuk membangkitkan kembali negerinya, ia tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan senjata. Ia harus membangun kembali rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa Babilonia adalah bangsa yang memiliki martabat dan peradaban
peradaban tinggi. Ia memulai langkah dengan memulihkan fungsi kuil-kuil utama, termasuk Esagila, kuil besar yang dipersembahkan bagi Dewa Marduk. Dengan memperkuat kembali peranan agama, Nabopolassar membangkitkan semangat spiritual rakyatnya dan sekaligus memperkokoh legitimasi kekuasaannya. Selain itu, ia memberi perhatian besar pada sektor pertanian dan pengairan. Wilayah Mesopotamia sangat bergantung pada sistem irigasi yang rumit karena kesuburan tanahnya ditentukan oleh pengelolaan air sungai Efrat dan Tigris. Selama masa kekuasaan Asyur, banyak kanal yang terbengkalai dan bendungan yang rusak karena peperangan berkepanjangan. Nabopolassar memerintahkan pembangunan ulang saluran air, memperbaiki bendungan, serta membuka kembali jalur perdagangan air yang menghubungkan Babilonia dengan Teluk Persia. Langkah-langkah ini bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi juga simbol kebangkitan negeri yang selama ini porak-poranda. Hasilnya, tanah-tanah pertanian mulai kembali produktif, panen melimpah, dan kehidupan rakyat perlahan membaik. Nabopolassar juga menyadari pentingnya diplomasi. Dunia saat itu dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kuat yang saling berebut pengaruh, seperti Mesir, Media, dan sisa-sisa kekuatan Asyur di wilayah utara. Ia menggunakan pendekatan politik yang hati-hati, menyeimbangkan antara aliansi dan ketegasan. Hubungannya dengan Media dijaga sangat erat melalui perjanjian dan ikatan keluarga. Sementara dengan Mesir, ia memilih sikap waspada tanpa melakukan konfrontasi langsung. Dalam banyak catatan, Nabopolassar dikenal sebagai raja yang lebih mengutamakan stabilitas jangka panjang daripada ekspansi yang gegabah. Ia memahami bahwa kekuatan sejati suatu kerajaan bukan hanya diukur dari luas wilayah, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan antara keamanan, kemakmuran, dan kehormatan bangsa. Peran keluarga juga menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Nabopolassar. Ia membesarkan putranya Nebukadnezar dengan pendidikan militer dan pemerintahan yang ketat agar kelak dapat meneruskan perjuangannya. Dalam banyak hal, ia adalah raja yang mempersiapkan generasi penerus dengan penuh kesadaran historis. Ia tidak ingin Babilonia kembali jatuh ke tangan bangsa asing setelah dirinya tiada. Karena itu, segala kebijakan dan keputusan penting selalu diarahkan untuk memperkuat fondasi negara agar tidak bergantung pada satu tokoh saja. Dengan cara itu, ia menciptakan sistem pemerintahan yang kokoh dan berkesinambungan. Kehidupan rakyat di bawah pemerintahannya mulai menunjukkan perubahan besar. Pajak yang dulu menindas kini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah. Perdagangan tumbuh pesat dan keamanan di jalur-jalur utama kembali terjamin. Pedagang dari seluruh wilayah Mesopotamia hingga kawasan Syam dan Anatolia berdatangan ke Babilonia. Kota itu perlahan berubah menjadi pusat aktivitas ekonomi dan kebudayaan. Di pasar-pasar Babilonia, berbagai barang berharga seperti tembaga, perak, tekstil, serta rempah-rempah diperjualbelikan. Semua ini memperlihatkan keberhasilan Nabopolassar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga seimbang secara ekonomi dan sosial. Sementara dalam bidang kebudayaan, masa pemerintahannya menandai kebangkitan kembali kesenian dan ilmu pengetahuan yang sempat meredup. Para juru tulis, arsitek, dan ahli astronomi kembali mendapatkan dukungan dari kerajaan. Banyak prasasti yang ditemukan dari masa ini menunjukkan betapa pentingnya dokumentasi dan penulisan dalam pemerintahan Nabopolassar. Ia memahami bahwa peradaban yang besar harus memiliki ingatan kolektif yang kuat. Melalui tulisan dan catatan resmi, sejarah Babilonia dicatat kembali, menandai kebanggaan nasional yang baru. Dengan demikian, Nabopolassar tidak hanya membangun kota, tetapi juga membangun ingatan bangsa yang selama ini ditindas dan terlupakan. Kebijaksanaan Nabopolassar juga terlihat dalam caranya memperlakukan wilayah taklukannya. Setelah kekalahan Asyur, banyak kota yang sebelumnya menjadi musuh kini berada di bawah kekuasaannya. Alih-alih melakukan pembalasan kejam, Nabopolassar memilih pendekatan rekonsiliasi. Ia memberi otonomi terbatas kepada kota-kota tersebut dan mengangkat pemimpin lokal yang setia untuk menjaga ketertiban. Kebijakan ini membuat banyak wilayah baru dengan cepat menerima kekuasaan Babilonia tanpa perlawanan berarti. Cara ini menunjukkan kecerdasannya dalam mengelola perbedaan budaya dan politik. Sesuatu yang kemudian menjadi ciri khas pemerintahan Babilonia baru. Namun, keberhasilan besar itu tidak datang tanpa tantangan. Sepanjang hidupnya, Nabopolassar harus menghadapi ancaman dari Mesir yang mencoba memperluas pengaruhnya ke utara, serta pemberontakan kecil di beberapa kota. Akan tetapi, ia mampu menanganinya dengan ketegasan yang tidak brutal.
Ia lebih sering mengandalkan strategi pengepungan, diplomasi, dan penundukan ekonomi daripada menghancurkan lawannya secara total. Dengan cara itu ia mempertahankan kestabilan wilayah tanpa menimbulkan kebencian mendalam di antara rakyatnya. Menjelang akhir hayatnya, Nabopolassar sudah menyaksikan sebagian besar cita-citanya terwujud. Babilonia telah bebas dari dominasi asing, wilayahnya luas, rakyatnya makmur, dan keagungannya mulai dikenal kembali di seluruh Timur Dekat. Ia wafat dalam keadaan dihormati oleh rakyatnya dan pemakamannya dilakukan dengan upacara besar di tengah doa dan penghormatan para pendeta Marduk. Dalam doa-doa mereka, Nabopolassar disebut sebagai pelindung Babilonia, pemulih negeri yang porak-poranda, dan pengemban kehendak para dewa untuk menegakkan keadilan di bumi. Warisan yang ia tinggalkan tidak hanya berupa kekuasaan yang luas, tetapi juga semangat kebangkitan yang menular kepada generasi setelahnya. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar kedua, semua fondasi yang diletakkan oleh Nabopolassar berkembang menjadi puncak kemegahan Babilonia. Kota itu menjadi lambang kemajuan arsitektur, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dunia kuno. Namun, di balik semua pencapaian itu, nama Nabopolassar selalu disebut sebagai sosok yang memulai segalanya. Kisah hidup Nabopolassar adalah contoh bagaimana seorang pemimpin dengan visi yang tajam dapat mengubah jalan sejarah bangsanya. Dari awal yang sederhana sebagai pemimpin pemberontakan, ia bangkit menjadi pendiri kekaisaran besar yang memengaruhi peradaban dunia. Ia membuktikan bahwa kebesaran tidak lahir dari kekuatan semata, tetapi dari kemampuan untuk memahami penderitaan rakyat, menata kembali harapan, dan menjadikan kehancuran sebagai dasar bagi kebangkitan baru. Karena itu, dalam catatan sejarah kuno, nama Nabopolassar selalu diingat sebagai raja yang menghidupkan kembali semangat Babilonia, raja yang menjadikan kehancuran sebagai awal dari kebesaran, dan raja yang menjadikan keyakinan serta kebijaksanaan sebagai pilar utama kejayaan negerinya. Setelah kebangkitan Babilonia di bawah kepemimpinan Nabopolassar, pengaruhnya mulai menjalar ke berbagai bidang kehidupan yang tidak terbatas hanya pada wilayah politik atau militer. Keberhasilannya menyatukan rakyat dari beragam latar belakang etnis dan sosial, melahirkan tatanan masyarakat baru yang lebih terorganisasi dan berorientasi pada kemajuan. Babilonia bukan lagi sekadar kota dengan sejarah panjang, tetapi telah berubah menjadi lambang harapan dan kedaulatan bangsa. Semangat yang ditanamkan Nabopolassar menjelma menjadi budaya kolektif yang menekankan pentingnya kerjasama, penghormatan terhadap tradisi, dan keterikatan terhadap tanah air. Dalam pandangan banyak ahli sejarah, kebangkitan moral dan sosial yang dipicu oleh Nabopolassar sama pentingnya dengan kemenangan militernya, karena disitulah akar kekuatan Babilonia bertumbuh dan berkembang. Salah satu warisan paling penting dari masa Nabopolassar adalah kemampuannya mengembalikan peran Babilonia sebagai pusat intelektual di kawasan Mesopotamia. Setelah bertahun-tahun berada di bawah penindasan Asyur, banyak cendekiawan Babilonia yang kehilangan tempat untuk meneliti dan berkarya. Nabopolassar berusaha menghidupkan kembali semangat keilmuan dengan memberikan perlindungan bagi para ahli astronomi, matematikawan, dan juru tulis. Ia memerintahkan pembangunan kembali sekolah-sekolah dan lembaga pelatihan juru tulis yang dahulu sempat hancur. Dari tempat-tempat inilah kemudian lahir para ilmuwan dan pemikir yang meletakkan dasar bagi kemajuan sains Babilonia di masa berikutnya. Kehidupan keagamaan juga mencapai masa konsolidasi penting. Dewa Marduk kembali ditempatkan sebagai pusat spiritual kerajaan dan upacara keagamaan besar dilakukan secara rutin. Namun Nabopolassar tidak hanya menegakkan agama sebagai formalitas, melainkan menjadikannya sebagai sarana untuk mempersatukan masyarakat. Ia menyadari bahwa Babilonia adalah rumah bagi berbagai kelompok kepercayaan yang telah bercampur selama berabad-abad. Oleh karena itu, ia mendorong toleransi terbatas dengan cara menghormati keberadaan dewa-dewa lokal di kota-kota lain sambil tetap menempatkan Marduk sebagai simbol supremasi nasional. Dengan cara ini, ia berhasil menciptakan sistem keagamaan yang tidak menimbulkan konflik besar dan justru memperkuat identitas nasional Babilonia sebagai bangsa yang beradab dan religius. Sementara di bidang hukum, Nabopolassar berusaha memulihkan tatanan yang telah lama rusak akibat ketidakstabilan politik. Ia menghidupkan kembali prinsip-prinsip hukum kuno yang berasal dari masa Hammurabi dengan menyesuaikannya pada kondisi zamannya. Banyak kebijakan hukum dibuat untuk melindungi rakyat kecil dari kesewenang-wenangan pejabat dan tuan tanah. Ia juga menegaskan aturan baru tentang kepemilikan tanah, perdagangan, dan utang agar perekonomian dapat berjalan dengan adil. Para sejarawan Babilonia kemudian mencatat bahwa pada masa Nabopolassar, hukum kembali dihormati dan dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sosial. Hal ini
ini menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya keadilan sebagai fondasi bagi stabilitas negara. Kemajuan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya juga memberi dampak besar terhadap hubungan antar wilayah. Jalur perdagangan antara Babilonia dengan Elam, Media, dan bahkan Asia Kecil menjadi semakin aktif. Kapal-kapal perdagangan mulai kembali berlayar di sepanjang sungai Efrat, membawa hasil bumi, logam, dan barang-barang mewah. Pasar-pasar di Babilonia ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai bangsa. Kota itu pun berubah menjadi pusat pertukaran budaya dan ide. Dari interaksi inilah muncul gaya arsitektur, seni, dan bahasa yang khas Babilonia baru. Seni ukir, pahatan batu, serta penulisan huruf paku berkembang pesat dan digunakan untuk menuliskan prasasti, doa, maupun catatan sejarah. Salah satu kebanggaan terbesar yang diwariskan Nabopolassar adalah keberhasilannya memulihkan nilai simbolik Babilonia sebagai pusat dunia kuno. Sebelum masa kekuasaan Asyur, Babilonia dikenal luas sebagai kota kebijaksanaan dan spiritualitas. Namun penaklukan berulang kali telah merusak citra itu. Nabopolassar dengan tekun membangun kembali reputasi tersebut melalui proyek-proyek monumental dan kebijakan yang berorientasi pada kemajuan budaya. Ia memerintahkan restorasi gerbang, tembok, dan menara kuil yang menjulang tinggi, bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga sebagai lambang bahwa Babilonia telah bangkit kembali dari abu kehancuran. Dalam pandangan rakyatnya, Nabopolassar menjadi lambang kekuatan yang lahir dari penderitaan. Ia digambarkan sebagai raja yang rendah hati namun tegas, seorang pemimpin yang tidak terpesona oleh kemewahan kekuasaan. Catatan kuno menggambarkan bahwa ia sering mengunjungi kuil Marduk untuk memanjatkan doa pribadi, bukan dalam kemegahan istana, melainkan dengan sikap penuh penghambaan. Sikap spiritual ini menjadikannya dicintai oleh rakyat dan dihormati oleh para pendeta. Mereka melihat Nabopolassar bukan sekadar penguasa, tetapi juga pelindung yang diutus untuk menegakkan keadilan ilahi di bumi Babilonia. Ketika Babilonia mulai dikenal kembali sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan, banyak bangsa lain yang tertarik untuk menjalin hubungan dengannya. Delegasi dari Elam dan Media sering datang membawa persembahan, sementara para pedagang dari Suriah dan Fenisia memperluas aktivitasnya di pasar Babilonia. Dengan diplomasi yang bijak, Nabopolassar memastikan bahwa semua hubungan itu berlangsung dalam keseimbangan. Ia tidak ingin negerinya menjadi tergantung pada bangsa lain, tetapi juga tidak menutup diri dari interaksi luar. Kebijakan terbuka ini menjadikan Babilonia dikenal sebagai kerajaan yang kuat tetapi bersahabat, berwibawa tetapi tidak menindas. Dari sisi spiritualitas masyarakat, kebangkitan Babilonia membawa rasa bangga yang baru. Rakyat mulai melihat diri mereka bukan sebagai sisa-sisa peradaban lama, tetapi sebagai bagian dari sebuah bangsa besar yang sedang menulis kembali kisah kejayaannya. Puisi, lagu, dan doa yang memuji kebesaran Marduk dan Nabopolassar mulai tersebar di seluruh negeri. Dalam naskah-naskah doa, Nabopolassar digambarkan sebagai cahaya yang menuntun rakyat dari kegelapan menuju kemuliaan. Narasi semacam ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan agama bersatu untuk membentuk jati diri nasional yang kuat. Sebelum akhir hidupnya, Nabopolassar sempat menyaksikan Babilonia menjadi kerajaan yang ditakuti sekaligus dihormati. Ia meninggalkan negeri dalam keadaan aman, makmur, dan berwibawa. Namun lebih dari itu, ia meninggalkan warisan moral yang mengajarkan pentingnya kesabaran, keberanian, dan kejujuran dalam memimpin. Generasi sesudahnya tidak hanya mewarisi kekayaan materi, tetapi juga nilai-nilai luhur yang lahir dari perjuangan panjang. Dalam pandangan sejarah, keberhasilan Nabopolassar bukan semata karena kemenangan di medan perang, melainkan karena kemampuannya menyalakan kembali jiwa bangsanya setelah berabad-abad kehilangan arah. Bila Babilonia kemudian mencapai puncak kejayaannya di bawah Nebukadnezar kedua, maka semua itu merupakan buah dari benih yang ditanam ayahnya. Nabopolassar telah menulis bab pertama dari kebangkitan besar itu dengan tinta keberanian dan kebijaksanaan. Namanya tetap hidup dalam prasasti, legenda, dan ingatan rakyatnya sebagai sosok yang membangkitkan harapan dari reruntuhan. Hingga kini, setiap pembahasan mengenai Babilonia tidak dapat dilepaskan dari peran Nabopolassar karena dialah titik awal yang mengubah arah sejarah Mesopotamia dan menjadikan Babilonia sebagai mercusuar peradaban yang bersinar paling terang di dunia kuno. Setelah kepergian Nabopolassar, pengaruhnya terus melekat dalam kehidupan bangsa Babilonia, bukan hanya sebagai sosok pendiri
pendiri dinasti, tetapi juga sebagai simbol kesetiaan pada tanah air dan keteguhan dalam menghadapi masa-masa sulit. Nilai-nilai yang ia tanamkan melahirkan semacam roh kebangsaan yang menjadikan rakyat Babilonia memiliki rasa tanggung jawab terhadap negerinya. Di kalangan bangsawan dan tentara, nama Nabopolassar sering disebut dalam upacara kenegaraan sebagai lambang kehormatan dan keteguhan. Sementara bagi rakyat kecil, ia dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan ketentraman setelah masa-masa penderitaan panjang di bawah kekuasaan Asyur. Sosok Nabopolassar menjadi bagian dari tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para pendeta Babilonia menulis kisahnya dalam bentuk naskah pujian yang dibacakan setiap perayaan keagamaan. Dalam teks-teks tersebut, ia dipandang sebagai penegak tatanan ilahi di bumi dan pelindung rakyat Marduk. Gelar-gelar semacam ini menunjukkan betapa besar penghargaan masyarakat terhadap peran spiritual Nabopolassar dalam menyatukan bangsanya. Bahkan di luar Babilonia, reputasinya sampai ke negeri-negeri tetangga sebagai raja yang mampu mengubah nasib bangsanya melalui keberanian dan kebijaksanaan, bukan hanya kekuatan perang. Dalam perkembangan budaya Babilonia sesudahnya, pengaruh kebijakan Nabopolassar tampak jelas dalam cara pemerintahan dijalankan. Ia telah meletakkan dasar hubungan yang seimbang antara raja dan rakyat, antara kekuasaan politik dan kewenangan agama. Hubungan ini menjadi pola tetap yang dijaga oleh para penerusnya. Para pejabat kerajaan dituntut untuk tidak hanya cakap dalam urusan administrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat. Model pemerintahan semacam ini menjadi ciri khas Babilonia baru yang membedakannya dari kerajaan-kerajaan lain di kawasan Timur Dekat. Pada masa-masa setelahnya, para sejarawan Babilonia sering menyebut masa pemerintahan Nabopolassar sebagai masa penyucian. Istilah ini bukan dalam arti keagamaan semata, tetapi sebagai gambaran bahwa ia membersihkan negerinya dari kehancuran, kekacauan, dan keputusasaan. Ia membawa bangsa yang tercerai berai menuju arah yang sama, menciptakan semangat persatuan yang bertahan lama. Dalam pandangan politik modern, apa yang dilakukan Nabopolassar dapat disebut sebagai bentuk pembentukan identitas nasional. Ia mengajarkan bahwa sebuah bangsa tidak akan bertahan tanpa rasa kebersamaan dan keyakinan pada nilai-nilai luhur yang menyatukan mereka. Dari sisi pembangunan fisik, hasil kerja Nabopolassar terus berkembang pesat di bawah generasi berikutnya. Akan tetapi, konsep dasar perencanaan kotanya berasal dari masa pemerintahannya. Ia memperluas kawasan pemukiman, memperbaiki saluran air, dan mengatur kembali tata letak kota agar lebih efisien. Pembangunan yang dilakukan bukan semata demi keindahan, tetapi untuk menciptakan kenyamanan bagi rakyatnya. Setiap bagian dari kota Babilonia mencerminkan perencanaan yang matang, mulai dari jalan-jalan utama yang menghubungkan kuil dengan istana, hingga taman-taman yang disediakan untuk tempat peristirahatan umum. Dalam sistem pendidikan, Nabopolassar memperkenalkan kebijakan baru yang mendorong pelatihan bagi para juru tulis dan ilmuwan muda. Ia memahami bahwa peradaban tidak akan maju tanpa ilmu pengetahuan. Karena itu, ia memberikan hak istimewa kepada lembaga-lembaga pembelajaran agar dapat berfungsi secara bebas tanpa tekanan politik. Banyak ahli menilai bahwa kebijakan inilah yang melahirkan generasi ilmuwan besar pada masa pemerintahan Nebukadnezar kedua. Pengetahuan astronomi, matematika, dan ilmu perbintangan yang berkembang pesat pada masa itu sesungguhnya berakar dari perhatian Nabopolassar terhadap dunia pendidikan. Dari segi militer, Nabopolassar juga dikenal sebagai pelopor dalam mengubah struktur pasukan Babilonia. Ia membentuk sistem perekrutan baru yang lebih teratur, tidak hanya mengandalkan bangsawan atau tentara bayaran, tetapi juga rakyat yang dilatih secara berkala. Dengan cara itu, pasukannya memiliki loyalitas tinggi terhadap negara. Ia memperkenalkan sistem rotasi militer agar tidak ada daerah yang kosong dari pengawasan, sekaligus untuk melatih kedisiplinan. Konsep ini kemudian menjadi model yang ditiru oleh kerajaan-kerajaan lain karena mampu menjaga stabilitas wilayah yang luas tanpa menimbulkan beban berat pada rakyat. Sementara dalam bidang luar negeri, kebijakan Nabopolassar meninggalkan warisan diplomatik yang luar biasa. Ia berhasil menciptakan keseimbangan antara kekuatan besar yang saling bersaing di kawasan Timur Dekat. Hubungannya dengan bangsa Media bukan hanya aliansi militer semata, tetapi juga hubungan saling menghormati dalam kebudayaan. Melalui hubungan itu, banyak unsur budaya Media yang masuk ke Babilonia dan sebaliknya. Pertukaran kebudayaan ini memperkaya seni dan gaya arsitektur Babilonia, sekaligus memperluas pengaruh peradabannya di luar wilayah Mesopotamia.
Salah satu aspek yang jarang dibahas tetapi sangat penting dari pemerintahan Nabopolassar adalah pandangannya terhadap sejarah dan waktu. Ia memahami bahwa bangsa tanpa sejarah akan kehilangan arah. Oleh sebab itu, ia memerintahkan penyalinan ulang naskah-naskah kuno yang telah rusak atau hilang akibat perang. Banyak catatan dari masa Sumeria dan Akkadia yang terselamatkan karena kebijakan ini. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Nabopolassar memiliki kesadaran historis yang tajam dan berusaha memastikan agar generasi mendatang tetap mengenal akar budayanya. Ia ingin agar rakyat Babilonia tidak hanya hidup untuk masa kini, tetapi juga memahami perjalanan panjang bangsanya di masa lampau. Kebijakan yang menyentuh berbagai lapisan kehidupan itu menjadikan Babilonia bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga rumah bagi gagasan besar tentang kemanusiaan. Nabopolassar mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada penaklukan, melainkan pada kemampuan membangun kehidupan yang berkelanjutan. Ia menunjukkan bahwa kemenangan paling berharga adalah ketika rakyat dapat hidup dengan damai, bekerja tanpa takut dan merasa bangga terhadap negerinya sendiri. Setelah ia wafat, kisahnya tidak tenggelam dalam waktu. Setiap masa, nama Nabopolassar selalu disebut ketika bangsa Babilonia menghadapi krisis. Ia menjadi simbol pengingat bahwa dari kehancuran pun dapat lahir kejayaan. Para penyair menulis kisahnya sebagai pelajaran moral, para pendeta mengutip namanya dalam doa syukur, dan para sejarawan menempatkannya sejajar dengan tokoh besar seperti Hammurabi dan Gilgamesh. Ia tidak hanya diingat karena mendirikan dinasti, tetapi karena membangkitkan kembali keyakinan bahwa Babilonia ditakdirkan untuk menjadi pusat cahaya bagi dunia kuno. Dengan demikian, Nabopolassar bukan hanya sekadar nama dalam prasasti batu atau catatan kuno, tetapi representasi dari semangat manusia yang menolak tunduk pada kehancuran. Ia mengubah luka menjadi kekuatan, penderitaan menjadi tekad, dan kejatuhan menjadi kebangkitan. Warisannya terus hidup bukan dalam bentuk kerajaan yang telah lama runtuh, melainkan dalam nilai abadi tentang kepemimpinan yang lahir dari kesetiaan, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada bangsa. Hingga kini, setiap kali sejarah Babilonia dikenang, nama Nabopolassar akan selalu disebut dengan penghormatan, karena dari tangannya lahir sebuah peradaban yang mengubah wajah dunia kuno untuk selamanya.